Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Fania Landa, mahasiswa semester 5 kelas 5 AKB 3, Prodi Akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Riau. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sebuah ilustrasi komprehensif terkait transaksi antar perusahaan aset yang ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi dan keuangan lanjutan 1 yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Siti Rodiah SE MSc. Oke, baik, kita langsung masuk saja ke ilustrasi komprehensif yang mana di sini menjelaskan bahwa PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 pada harga 800 juta rupiah. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 200 juta rupiah, sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar rupiah. Nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari 2015 sebesar 800 juta rupiah. Perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria dapat ditunjukkan melalui perhitungan berikut, di mana nilai akuisisi oleh PT Pandawa ditambah dengan nilai wajar kepentingan non-pengendali. Kita lihat di soal, nilai akuisisinya ada 800 juta ditambah nilai wajar kepentingan non-pengendalinya 200 juta, dapatlah hasilnya 1 miliar rupiah. Kemudian dilampirkan di sini nilai buku aset bersih PT Satria. Ada 2 akun, saham biasa dan saldo laba. Saham biasa di sini nilainya ada 500 juta rupiah. Ini dapatnya dari tabel neraca saldo per 31 Desember 2015 pada kolom PT Satria di bagian kredit. Di sana ada terletak saham biasanya senilai 500 juta rupiah. Begitupun juga dengan saldo laba. Terletak di bawah akun saham biasa pada kolom PT Satria di bagian kredit senilai 300 juta. Jadi kita totalkan 500 juta ditambah 300 juta, dapatlah hasilnya 800 juta. Diferensial antara nilai wajar dan nilai bukunya senilai 200 juta. Itu didapat dari 1 miliar dikurang dengan 800 juta rupiah. Kemudian diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku, beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta rupiah, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Perinciannya adalah persediaan 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta. Jadi totalnya ada 150 juta. Tadi diterangkan bahwa sisanya merupakan goodwill. Jadi sisanya ada 50 juta, itulah yang disebut dengan goodwillnya. Baik, teman-teman bisa perhatikan neraca saldo per 31 Desember 2015. Ada beberapa akun terlampir berserta dengan neraca saldo PT Pandawa dan PT Satria. Oke, neraca saldonya sudah diperhatikan ya teman-teman semuanya. Selanjutnya kita masuk ke informasi tambahan. Terdapat beberapa informasi tambahan dalam ilustrasi komprehensif ini. Yang pertama ada selama tahun 2015 PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta rupiah dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta rupiah. Yang kedua ada dalam penjualan PT Pandawa tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta rupiah dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta rupiah sampai 31 Desember 2015. Persediaan tersebut baru terjual 40%. Informasi tambahan yang ketiga yaitu
Dalam penjualan PT Satria tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta rupiah dengan beban pokok penjualannya 80 juta rupiah. Ini sampai 31 Desember 2015. Persediaannya tersebut belum terjual seluruhnya. Kemudian informasi tambahan yang keempat, pada bulan Desember 2015 PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut, PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta. Sampai akhir 2015, PT Satria belum melakukan pembayaran. Yang kelima ada pada 1 Januari 2015, PT Pandawa menjual tanah kepada PT Satria seharga 650 juta. Tanah tersebut dibeli PT Pandawa 5 tahun yang lalu pada harga 625 juta rupiah. Dan informasi tambahan yang terakhir, pada tanggal 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa dengan harga 140 juta. PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun dan kemungkinan peralatan tersebut masih digunakan 5 tahun lagi. Peralatan tersebut diperoleh PT Satria dengan harga 240 juta dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa penggunaan adalah 0. PT Pandawa dan PT Satria menggunakan metode yang sama dalam menyusutkan peralatan, yaitu metode garis lurus. Kemudian kita masuk ke prosedur konsolidasian tahun 2015. Di sini terdapat beberapa pencatatan PT Pandawa pada tahun 2015. Yang pertama ada PT Pandawa mencatat investasinya di PT Satria menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatannya adalah pada tanggal 1 Januari 2015 dicatat jurnalnya investasi PT Satria pada kas senilai 800 juta rupiah. Di mana ya dapat 800 juta rupiah? Ini dapatnya dari soal. Coba teman-teman perhatikan kembali. Soalnya tadi ada PT Pandawa melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada tanggal 1 Januari 2015 dengan harga 800 juta rupiah. Jadi 800 juta rupiah ini dapatnya dari soal ya. Kemudian ada jurnal di tanggal 31 Desember 2015. Ini berkaitan dengan informasi tambahan yang pertama teman-teman, yaitu selama 2015 PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Jadi jurnalnya investasi PT Satria pada bagian laba atas PT Satria senilai 320 juta. Di mana ya 320 juta ini dapatnya? Dapatnya dari informasi tambahan tadi ada memperoleh laba bersih 400 juta. Jadi 400 juta dikali 80%. 80% dapat dari soal ya. Dapatlah hasilnya 320 juta. Kemudian pencatatan untuk dividennya. Pencatatan untuk dividennya itu masih di tanggal 31 Desember 2015. Jurnalnya adalah kas pada investasi PT Satria senilai 80 juta. Di mana ya dapat 80 juta? Nah, 80 juta ini masih berkaitan di informasi tambahan yang nomor 1. Pembagian dividen sebesar 100 juta. Jadi 100 juta dikali 80% hasilnya yaitu 80 juta. Kita masukkan aja di jurnalnya. Kas di debit 80 juta dan investasi pada PT Satria di kredit 80 juta. Kemudian karena adanya persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial sebesar 25 juta itu diamortisasi.
Kemudian bangunan, sisa umur manfaat bangunan tersebut 10 tahun, sehingga diferensialnya akan diamortisasi selama 10 tahun. Nilai amortisasi setiap tahunnya adalah 5 juta. Gimana ya 5 juta itu dapatnya? 5 juta itu dapat dari diferensial bangunan yang di soal tadi, itu ada 50 juta dibagi 10 tahun. Umur manfaat bangunannya 10 tahun. Dapatlah hasilnya 5 juta yang disebut dengan nilai amortisasi setiap tahunnya. Kemudian pada tahun 2015 tidak ada ya penurunan nilai atas goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 sebesar 30 juta. 30 juta itu dapatnya dari diferensial persediaan yang diamortisasi tadi senilai 25 juta ditambah dengan nilai amortisasi bangunan 5 juta, maka hasilnya dapatlah 30 juta. Jadi tinggal masukin aja ya ke jurnalnya, yaitu bagian laba pada PT Satria senilai 30 juta di debit dan investasi PT Satria 30 juta di kredit gitu. Kemudian kita masuk ke transaksi penjualan persediaan PT Pandawa ke PT Satria. PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 150 juta. 150 juta di mana ya dapatnya? Itu teman-teman bisa lihat di informasi tambahan yang kedua, di mana di situ terdapat penjualan PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan 250 juta. Jadi penjualan 400 juta dikurang beban pokok penjualan 250 juta, dapatlah keuntungan 150 juta. Sampai akhir 2015 persediaan tersebut baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 90 juta. Dari mana ya dapatnya 90 juta? 90 juta itu didapat dari keuntungan PT Pandawa tadi 150 juta dikali 60%, dapatlah hasilnya 90 juta. Atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut, maka kita buat jurnalnya, yaitu bagian laba PT Satria di debit 90 juta dan investasi pada PT Satria di kredit 90 juta. Kemudian masuk ke informasi tambahan yang ketiga. Di sana terdapat penjualan PT Pandawa sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualannya sebesar 800 juta. Sampai 31 Desember persediaan tersebut belum juga terjual seluruhnya. Jadi 200 juta tadi dikurang 80 juta, dapatlah 120 juta. Itu keuntungan yang diperoleh PT Satria. Sampai akhir 2015 seluruh persediaan tersebut belum terjual, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa mencatatnya sebesar bagian kepemilikannya saja, yaitu bagian laba PT Satria di debit 96 juta pada investasi PT Satria di kredit 96 juta. 96 juta ini didapat dari keuntungan PT Satria yang 120 juta tadi dikali 80%. Persenan kepemilikan pembelian saham tadi ya teman-teman yang di soal. Jadi 120 juta dikali 80% dapatlah hasilnya 96 juta. Selanjutnya ada di informasi tambahan yang kelima. PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta. Itu didapat dari 650 juta di mana PT Pandawa menjual tanah senilai 650 juta kepada PT Satria.
650 juta, tapi PT Pandawa membeli tanah itu pada 5 tahun yang lalu senilai 625 juta. 650 juta dikurang 625 juta, dapatlah hasilnya 25 juta. Nah, tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir 2015, sehingga seluruh keuntungannya belum terrealisasi. Jadi pencatatannya, bagian laba atas PT Satria di debit 25 juta, pada investasi PT Satria di kredit 25 juta. Selanjutnya, pada 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatannya kepada PT Pandawa. Pada tanggal penjualan ini, nilai tercatat peralatan tersebut adalah 150 juta. Didapat dari 240 juta dikurang 90 juta. 240 juta ini dari informasi tambahan di nomor 6. Harga jual tersebut 140 juta, sehingga PT Satria membukukan kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Pencatatan yang akan dibuat PT Pandawa akan menambah saldo investasi PT Satria dan bagian laba PT Satria, karena transaksi penjualan peralatan tersebut menyebabkan kerugian. Jadi, pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa pada tanggal 31 Desember 2015 adalah investasi pada PT Satria di debit senilai 8 juta, pada bagian laba atas PT Satria di kredit senilai 8 juta. Nah, pasti bingung ya, 8 juta datang dari mana ya? 8 juta itu didapat dari kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta tadi dikali 80%, dapatlah hasilnya 8 juta. Kemudian teman-teman bisa lihat ada buku besar investasi PT Satria dan bagian laba PT Satria per 31 Desember. Jadi jurnal-jurnal yang sudah kita bahas sebelumnya tadi tinggal dimasukin aja ke buku besar investasi PT Satria ini. Seperti akuisisi tadi 800 juta, laba bersih tadi ada 320 juta, dividen 80 juta, begitu seterusnya. Sama juga dengan bagian laba PT Satria, mulai dari laba bersihnya 320 juta sampai ke kerugian belum terrealisasi senilai 8 juta. Kemudian kita masuk ke tabel 6.29, di mana itu adalah tabel perhitungan jurnal eliminasi. Saldo awal PT Pandawa ada 640 juta. Kepentingan non pengendalinya saldo awalnya 160 juta, saham biasa 500 juta, saldo labanya 300 juta. Laba bersih ini dapat dari jurnal tadi ada 320 juta, kemudian kepentingan non pengendali 80 juta. 320 juta ditambah 80 juta dapatlah saldo labanya 400 juta rupiah. Kemudian dividennya tadi ada juga kita bahas 80 juta, kepentingan non pengendali dividennya 20 juta. Jadi 80 juta ditambah 20 juta dapatlah 100 juta. Tinggal teman-teman totalin aja ke bawah untuk mendapatkan saldo akhirnya. Begitu juga dengan persediaan keuntungan yang belum terrealisasi pada hulu tanah, keuntungan yang belum terrealisasi pada transaksi hilir peralatan, nanti tinggal saldo akhirnya disesuaikan aja, tinggal ditotalin ya. Kemudian kita masuk ke bagian labanya 117 juta, bagian laba non kepentingan non pengendalinya juga 58 juta. Kemudian ada jurnal eliminasi, merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen pada PT Pandawa dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Pandawa.
Saham biasa 500 juta didapat dari neraca saldo di awal tadi senilai 500 juta. Saldo laba juga dapat dari neraca saldo per 31 Desember 2015 PT Satria tadi 300 juta. Bagian laba atas PT Satria didapat dari tabel perhitungan jurnal eliminasi. Bagian laba kepentingan non pengendali juga dapat dari tabel perhitungan jurnal eliminasi kepentingan non pengendali bagian labanya. Kemudian dividen yang diumumkan itu dapat dari saldo labanya dividen. Begitu juga dengan investasi pada PT Satria didapat dari tabel perhitungan jurnal eliminasi yang bagian saldo akhir disesuaikan. Dan nilai ke 198 juta ini dapat dari tabel perhitungan jurnal eliminasi di saldo akhir yang disesuaikan untuk kepentingan non pengendali juga. Lalu teman-teman bisa perhatikan schedule perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015. Di situ ada PT Pandawa ditambah kepentingan non pengendali sama dengan persediaan tanah tambah bangunan tambah akumulasi penyusutan tambah goodwill. PT Pandawa tadi 80%, kepentingan non pengendali 20%-nya. Di sana sudah dirincikan mulai dari saldo awal, amortisasi sampai dengan total saldo awalnya. Kemudian dapatlah kita buat jurnal eliminasi untuk amortisasi diferensial, di mana beban pokok penjualan, beban penyusutan, tanah dan bangunan dan goodwill itu terletak di debit. Beban pokok penjualannya 25 juta, beban penyusutan 5 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, goodwill 50 juta. Pada bagian laba atas PT Satria dikredit 24 juta, bagian laba kepentingan non pengendali dikredit 6 juta, akumulasi penyusutan dikredit 5 juta, investasi pada PT Satria dikredit 136 juta, kepentingan non pengendali dikredit 340 juta. Kemudian ada persediaan yang diperoleh PT Satria dari PT Pandawa yang baru terjual kan 40%, sehingga masih ada 60% lagi penjualan yang belum terrealisasi. Jadi jurnal eliminasi yang harus dibuat yaitu penjualan senilai 400 juta dapat dari penjualan PT Satria yang di informasi tambahan nomor 2 itu 400 juta. Persediaannya 90 juta. Sebelumnya kita sudah bahas cara perhitungannya di mana dapat 90 juta itu. Jadi beban pokok penjualannya 310 juta. 400 juta kan di debit. Tuh, persediaannya di kredit 90 juta. 400 kurang 90 dapatlah beban pokok penjualan 310 juta sisanya. Sedangkan persediaan yang diperoleh PT Pandawa dari PT Satria yang belum terjual seluruhnya di akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Nah, jurnal eliminasi yang harus kita buat adalah penjualan senilai 200 juta itu didapat dari penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta di informasi tambahan ketiga. Persediaannya 120 juta, dapatlah beban pokok penjualannya pengurangan dari penjualan dikurang persediaan, dapatlah beban pokok penjualannya senilai 80 juta rupiah. Atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria haruslah dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewanya.
serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Jurnal eliminasinya yaitu pendapatan sewa pada beban sewa senilai 26 juta dan utang usaha pada piutang usaha senilai 26 juta. Ini didapat nilainya dari informasi tambahan nomor 4, di mana atas jasa tersebut PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta. Kemudian ada penjualan tanah ke PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta. Keuntungan tersebut dieliminasi karena sampai akhir 2015 tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria. Ini berkaitan dengan informasi tambahan nomor 5, di mana 25 juta itu berasal dari 650 juta dikurang 625 juta. Jadi dapat kita buat jurnal eliminasinya. Keuntungan penjualan tanah di debit senilai 25 juta, pada tanah di kredit senilai 25 juta juga. Kemudian kita masuk ke transaksi hilir penjualan peralatan yang menyebabkan PT Satria membukukan kerugian sebesar 10 juta. Kerugian tersebut terrealisasi sebagian pada tahun 2015, sehingga jurnal eliminasi yang dapat kita buat yaitu peralatan pada kerugian penjualan peralatan dan akumulasi penyusutan. Peralatan di debit 100 juta, kerugian penjualan peralatan di kredit 10 juta dan akumulasi penyusutan di kredit 90 juta. Nah, sekarang sampailah ke kertas kerja konsolidasian tahun 2015. Di sini teman-teman bisa lihat terlampir kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian tahun 2015. Terdapat beberapa nama akun, terus ada PT Pandawa dan PT Satria. Ini didapat dari neraca saldo dan jurnal-jurnal yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Prosedur konsolidasian 2015 tadi. Terus kita masukkan jurnal eliminasi yang sudah kita bahas juga sebelumnya. Sesuaikan ya debit dan kreditnya. Barulah kita masuk ke kolom konsolidasian. Konsolidasian ini total dari beberapa kolom PT Pandawa, PT Satria, dan jurnal eliminasi itu. Jadi kita dapat akhirnya dari total keseluruhannya ini, bisa teman-teman lihat ini yang paling bawah ada liabilitas dan ekuitas kayak saldo. Jadi total PT Pandawa itu senilai 12 miliar 88 juta. PT Satria liabilitas dan ekuitasnya 1 miliar 840 juta. Kemudian jurnal eliminasi debit 1 miliar 680 juta. Jurnal eliminasi di kredit 788 juta, dan konsolidasiannya untuk liabilitas dan ekuitas senilai 13 miliar 34 juta. Teman-teman bisa lihat di sini ya, pada kolom konsolidasian total aset dengan liabilitas dan ekuitasnya itu balance ya, sama-sama 13 miliar 34 juta rupiah. Baiklah, sekian penjelasan ilustrasi komprehensif singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ketidaktepatan dalam menyampaikan materi.
Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman audiens. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.